Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat, NIM 20030601, akan menjawab soal UAS biokimia dari dosen Ibu Tati Fidianasari SPTMP. Soal yang pertama, kenapa komponen susu jika ditambahkan dengan larutan asam akan mengalami penggumpalan? Komponen susu itu termasuk ke dalam protein. Apabila protein ditambahkan dengan larutan asam, maka protein akan mengalami penggumpalan. Hal ini disebabkan karena ion A+ pada larutan asam akan mengikat gugus negatif pada protein, sehingga protein akan mengalami penggumpalan atau koagulasi. Yang kedua, kenapa enzim bromelin dapat melunakkan daging? Enzim bromelin dapat melunakkan daging karena enzim bromelin dapat mengikat ikatan peptida pada protein yang dikandung oleh daging sapi. Enzim bromelin mengandung senyawa protase yang dapat menghidrolisa protein. Enzim bromelin ini bekerja sangat baik pada suhu ruang karena enzim bromelin bekerja optimal pada suhu ruang. Pada suhu dingin, enzim bromelin ini bekerja tidak optimal karena enzim bromelin tidak teraktivasi, sehingga kerja enzim bromelin tidak optimal. Namun pada suhu panas, enzim bromelin ini akan terdenaturasi atau mati, sehingga tidak akan terjadi pemutusan ikatan peptida oleh enzim bromelin. Soal yang nomor 3 adalah jelaskan perubahan yang terjadi pada praktikum karbohidrat dan lemak. Pada praktikum karbohidrat kita menggunakan betadin dan dicampurkan kepada bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Jika bahan makanan tersebut berubah menjadi warna ungu atau biru tua, maka bahan makanan tersebut mengandung karbohidrat. Hal ini disebabkan karena betadin mengandung senyawa aktif yang bernama mengandung senyawa povidon iodin. Jika kandungan iodin dalam betadin ini bertemu dengan amilum yang terdapat pada karbohidrat, maka iodin akan berubah menjadi warna ungu atau biru tua. Yang kedua, pada lemak. Pada praktikum lemak, kita menggosokkan bahan pada kertas untuk melihat perubahannya. Apabila bahan tersebut mengandung lemak, maka di kertas akan meninggalkan noda seperti noda transparan. Hal ini disebabkan karena kertas tersebut mengandung glukosa. Apabila glukosa kertas tersebut bertemu dengan lemak, maka kertas tersebut akan terlihat transparan. Selanjutnya, mengapa suhu mempengaruhi kerja enzim? Berikan contohnya seperti enzim bromelin, papain, dan amilase pada saliva. Enzim karena enzim itu bekerja optimal pada suhu yang berbeda-beda. Misalnya enzim bromelin ini bekerja optimum pada suhu ruang, dan sama seperti enzim amilase pada saliva bekerja pada suhu ruang. Namun pada enzim papain ini bekerja optimal pada suhu yang lumayan tinggi, yaitu sekitar 40-50 derajat Celcius. Apabila enzim-enzim tersebut kita letakkan pada suhu-suhu yang tidak sesuai dengan suhu optimumnya, maka
enzim tersebut tidak akan bekerja optimal. Misalnya, umpamanya kita letakkan enzim bromelin pada suhu optimalnya enzim papain, maka enzim bromelin ini tidak akan bekerja optimal. Selanjutnya, apa judul jurnal dan sumber jurnal yang saya gunakan pada ujian kali ini? Judulnya adalah Profil Imunoglobulin G Serum pada Kambing Peranakan Etawa Bunting yang diberi imbuhan pakan mineral seng. Adapun sumbernya yaitu Maret 2017 Vol.18 nomor 1.2 24-30. Adapun tujuan dan perlakuan pada praktikum penelitian jurnal tersebut, tujuannya itu untuk mengetahui pengaruh dari pemberian pakan mineral seng pada ternak kambing peranakan Etawa Bunting. Adapun perlakuan yang dilakukan pada praktikum penelitian itu, yaitu yang pertama, menyiapkan sampel 15 ekor kambing peranakan Etawa, kemudian membaginya menjadi 3 kelompok bagian yang tiap kelompok terdiri dari 5 ekor. Kelompok yang pertama diberikan ZN40, kelompok ZN40, yaitu di mana ternak kelompok itu diberi pakan yang mengandung mineral seng 40 ppm. Kemudian kelompok ZN60, yaitu pada kelompok ini kambing peranakan Etawa Bunting diberi pakan yang mengandung 60 ppm mineral seng. Kemudian kelompok yang ketiga, yaitu kelompok yang terakhir. Pada kelompok yang terakhir ini disebut dengan ZN80, yaitu kelompok ternak kambing peranakan Etawa kelompok kambing peranakan Etawa Bunting yang diberi pakan mineral seng 80 ppm. Pengujian darah ternak yang dilakukan 2 minggu sekali. Itu digunakan untuk menguji konsentrasi imunoglobulin pada ternak kambing peranakan Etawa yang dimulai dari minggu ke-12 kebuntingan sampai dengan 8 minggu setelah melahirkan. Adapun hasil dari praktikum dari penelitian itu pada kelompok ZN0, ZN40, ZN80 tidak terdapat perbedaan yang nyata atau yang signifikan dari penambahan pakan ZN. Pada ZN40 dan ZN80, kambing peranakan Etawa yang sedang bunting cenderung mengalami penurunan konsentrasi kadar imunoglobulin G pada ternak tersebut pada akhir kebuntingan dan sampai 2 minggu setelah melahirkan. Namun pada kelompok ZN60 ternak mengalami peningkatan konsentrasi kadar imunoglobulin G pada ternak kambing peranakan Etawa Bunting dibandingkan dengan kelompok-kelompok lainnya. Jadi kesimpulan dari jurnal ini adalah pemberian pakan 60 ppm ZN dapat meningkatkan kadar imunoglobulin G pada ternak kambing peranakan Etawa yang sedang bunting. Selanjutnya, fungsi mineral pada ternak sapi ternak unggas. Fungsinya yaitu pembentukan tulang dan cangkang, berperan dalam pertumbuhan, berperan dalam daya tahan dan kekebalan tubuh,
Contohnya kalsium, fosfor, dan seng. Selanjutnya, fungsi mineral pada ternak sapi perah, yaitu yang pertama di pertumbuhan, meningkatkan pertumbuhan. Kedua, meningkatkan produksi. Yang ketiga, meningkatkan daya tahan tubuh dan sistem kekebalan. Contohnya kalium, fosfor, dan magnesium. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.